Hari kiamat itu kan jelas hari yang penting ya. Ya. Penting sekali. Ya. Kalau sampai Yesus pun tidak mengetahuinya, untuk apa kita mengikuti Yesus? Untuk apa kita mengikuti Tuhan yang bahkan tidak tahu kapan kita akan kiamat? Ya. Padahal dia menciptakan dunia ini, tapi dia tidak tahu kapan diakhiri. Ya. Itu jadi pertanyaan besar bagi orang Kristen sih. Oke, kalau menurut versi Bapak Pendeta Luga Tambunan ya, nabinya orang Kristen. Aduh. Mesti jawabnya begini, jawabnya. Anda belum baptis Islam. Penulis-penulis Alkitab itu yang katanya belum baptis Islam berarti mereka katanya. Misal CC hari ini masih Kristen. Masih Kristen, belum syahadat nih, belum masuk Islam nih. Kan masih Kristen nih. Saya tanya. Mewakili pendeta. Yesus ini nggak tahu hari kiamat. Hanya Allah Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 36. Lalu Yesus ini siapa? Saya tanya, jawabnya gimana, Cici? Yesus tidak tahu hari kiamat. Hanya Allah Bapa yang tahu. Yesus itu siapa? Nah, itu pertanyaannya lebih susah sih. Ya. Jujur itu cukup ambigu ya. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi di momen yang spesial ini karena kita akan berbagi tentang satu hal yang sederhana, namun ini insya Allah akan bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama kaum muslimin, supaya terhindar dari bahaya laten pemurtadan. Begini, saudaraku, kita saat ini hidup sudah ribuan tahun kita hidup, dan saat ini saya ada di generasi tahun 2025, di mana sampai saat ini belum final juga tentang siapa itu Yesus, apakah dia Tuhan atau bukan. Yang belum final itu sebenarnya bukan Islam. Kalau di Islam sudah final bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Dalilnya banyak di Al-Quran. Namun bagaimana ceritanya kalau kita membuka Alkitab? Kita akan jadi tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Dia Tuhan atau bukan. Sehingga untuk saudaraku kaum muslimin yang Anda hendak murtad keluar dari Islam, coba baca ayat ini. Baca ayat ini. Matius pasal 24 ayat 36. Kalau kita sering mendengar ayat ini dalam rupa bahasa Indonesia, coba kita cross check ayat di sini nih dalam rupa bahasa Chungpo dengan tulisan Hanzi. Coba Cici akan menyampaikan ayat tersebut, dipersilahkan. Baik. Ya. Matai Fu'in 36号 Matius pasal 24 ayat ke-36. Ya. 至于那日子和那时刻，没有人知道，连知天之上的天使们也不知道，子也不知道，谁有父知道。 Baik, itu untuk ayat yang ke-36. Saya sering mendengar kata pucetau. Coba, ini ya. Pucetau itu nggak tahu, tidak mengetahui. Tahu. Betul. Artinya nggak tahu, begitu. Iya, tidak tahu. Ya, oke. Coba minta tolong dielaborasi maknanya dari ini. Oke. Jadi di sini dikatakan mengenai mengenai hari itu, atau di sini dia mengacu kepada hari kiamat. Ya. Dan saat momen-momen yang
那时刻 atau momen-momen mendekati kiamat itu 没有人知道 tidak ada satu orang pun yang tahu 连着天之上的天使们也不知道 bahkan sampai malaikat-malaikat pun tidak mengetahuinya 这也不知道 bahkan kepada anak-anak ataupun keturunan. Jadi di sini mengacu kepada keturunan Adam, keturunan Hawa juga tidak akan mengetahui kapan hari kiamat. Sebentar, Cece. Di sini tulisannya dan anak pun tidak tahu. Iya, anak keturunan Adam di sini. Bukan. Oh, tidak ada keturunan Adam Di ya? sini A-nya besar. Harusnya bukan. Enggak sih. Di sini A-nya besar. Dan para pendeta kepada ini Yesus seringkali ya. menyampaikan ayat ini. Oh. Termasuk Pak Pendeta Isra Soru pada debat di Surabaya kemarin. Tapi di sini dia mengakuinya cuma ce. Kalau ce itu jadi kalau di kata Mandarin ce di sini menjadi ambigu, jadi cuma anak laki-laki, di mana di sini ini pasti anak dari Abraham ya. Karena nanti kalau perempuan tuh lambangnya berbeda. Jadi cuma keturunan laki-laki saja dari Adam, tapi bukan Yesus. Enggak, kalau di Atau sini anak manusia. di sini nih A-nya besar. Di sini enggak. Ini, saya spill ya. Ini. A-nya besar. Enggak. Di sini tidak. Ya. Dan anak pun tidak tahu. Jadi ada anak, ada bapak. Iya. Jadi kalau kita merujuk dari LAI, anak ini di sini adalah Yesus. Iya, betul. Tapi di sini tidak mengakui itu Yesus. Tidak mengakui ya? Tidak mengakui itu Yesus. Yesus punya nama panggilannya, dan kalau memang itu mengakui kepada Yesus, Ya. either dia akan menggunakan seperti konotasi waktu itu dia, atau dia akan menggunakan langsung kata Yesus. Karena dia tidak akan mengkonotasikannya kepada kata-kata yang lain, kalau tidak artinya akan jadi ambigu. Sedangkan di sini dia memang sengaja membuat artinya itu tidak kepada satu orang pun istilahnya. Tidak seorang pun manusia yang akan tahu. Itu kenapa yang kata yang dipakai itu cuma kata ce. Coba minta tolong sampaikan makna secara konkretnya itu secara detail. Tadi saya putus soalnya. Oh, Ya. begini. Jadi dari ayat ke-36 tersebut, mengenai hari itu atau hari kiamat itu dan momen-momen yang akan mendekati hari kiamat, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat pun tidak tahu. Di sini bukan milik Yesus, bukan juga mengacu kepada umat manusia secara keseluruhan, karena di sini basically ini seperti anak dan konotasinya lebih masuk ke laki-laki. Dominannya ke laki-laki, tidak dominan ke perempuan, tapi masih bisa pakai universal. Tapi tidak mengacu kepada anak manusia yang mana atau anak manusia itu Yesus, tidak. Dari sini itu ada dua makna berarti. Ada dua definisi. Definisi pertama adalah kalau kita mengacu pada LAI ini, A-nya itu huruf besar. Yes. Ya, A-nya huruf besar. Jadi A itu bertautkan kepada Yesus Kristus alaihissalam. Ya. Yesus tidak tahu, tetapi hanya Bapa yang tahu. Ya. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Bapa siapa? Allahnya Yesus itu, atau Tuhannya Yesus itu, gitu. Tapi kalau kita mengacu kepada Bible versi paralel ya, kita akan lihat strong concordance-nya. Ya, strong concordance di sini akan kita ketahui. Nah, ketika ada kata anak ini di sini, ya, anak strong concordance-nya 5207. Strong concordance dari anak itu 5207, kita klik ya. Itu munculnya adalah huios. Ya. Huios. Artinya adalah ada banyak versi ini. Ada anak, ada sang anak, ada anak-anak, ada keturunan. Iya, itu lebih cocok dengan terjemahan di sini sebenarnya. Ya, ini saya spill ya. Di sini. Anak ya. Anak, anaknya, anak-anak, dan seterusnya. Ini ada beberapa versi terjemahan ya di sini. Namun kalau kita mengacu kepada anak itu ditautkan kepada Yesus Kristus,
maka jelas pasti bahwa Yesus ternyata bukan Tuhan. Allah itu sendiri, Iya. ya. Dan kalau kita mendefinisikan anak itu bukan Yesus, misalnya keturunan atau anak laki-laki atau siapapun, tetap Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Karena di situ disebutkan hanya Bapa yang tahu, Iya. hanya Allah yang tahu. Berarti Yesus pun juga tidak tahu. Anak laki-laki siapapun termasuk Yesus tidak tahu. Keturunan Nabi, anak laki-laki keturunan ya, keturunan Adam, termasuk dalamnya Yesus juga tidak tahu. Silakan ICC, barangkali ada komentar. Kalau di sini sih lebih mungkin komentar kepada kerancuan LAI ya. Ya. Kadang-kadang LAI itu suka melebih-lebihkan dari yang Ya. sudah adanya kepada di sini. Basically sebenarnya anak-anak keturunan tidak akan ada yang mengetahui, dan memang hari kiamat hanya kepemilikan Allah harusnya. Ya. Tidak bisa dimiliki oleh Tritunggal. Jadi informasi ada dari Tritunggal. Begitu sih kalau menurut saya. Termasuk malaikat-malaikat tidak tahu. Saya juga tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Termasuk Yesus Kristus alaihissalam. Coba saya bacakan ayatnya secara konkret ya, secara lengkap, biar ini tidak rancu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu ya, Bujut tahu. Terus kemudian dan anak pun tidak. Anak pun tidak. Ya. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Siapa itu Bapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat pada LAI, warnanya itu merah. Ya, semuanya merah. Merahnya merah darah. Artinya begini, ini disinyalir Yesus yang berkata sendiri. Dia mengatakan bahwa semua orang tidak tahu. Semua orang Bujut tahu. Apa bahasa Junggonya? Bujut tahu. Apanya? Bujut tahu. Tidak, yang semua orang tidak tahu. 没有人知道. Semua orang tidak tahu. Terus kemudian Meo? 没有人知道. Oh, 没有人知道. Aku tahu kalau ini aku Meo. 没有人, ren itu orang. Iya, betul. Ya, cetak enggak tahu gitu. Semua orang enggak tahu. Ya. Anak tidak tahu, malaikat-malaikat enggak tahu. Hanya Bapakku yang tahu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allahku yang tahu, kata Yesus. Jadi jelas kalau misalnya Yesus itu Tuhan, seharusnya dia Maha tahu. Dia yang berkata, hanya aku yang tahu. Begitu konteksnya. Harusnya ya, harusnya. Iya. Semua orang nggak tahu. Malaikat-malaikat di surga nggak tahu. Anak laki-laki siapapun nggak ada yang tahu. Semua keturunan Nabi Adam nggak ada yang tahu. Hanya aku yang tahu. Harusnya begitu. Kalau Yesus itu Tuhan. Atau misalnya, kalau Yesus itu adalah Bapa ya. Misalnya ya, Yesus adalah Allah misalnya. Allah itu Yesus itu sendiri misalnya. Maka dia akan berkata begini, semua orang tidak tahu, malaikat-malaikat surga tidak tahu semuanya. Semua anak laki-laki keturunan Nabi Adam tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu, dan Bapa itu adalah aku. Harusnya begitu. Iya, diakui ya, di-acknowledge. Ya. Bagaimana Cece? Ya berarti ini membuktikan bahwa selama ini orang Kristen itu sangat rancu dalam mengacu kepada bagaimana pengetahuan Yesus. Bahkan sampai pengetahuan Yesus terhadap hari kiamat itu kan jelas hal yang penting ya. Penting sekali. Kalau sampai Yesus pun tidak mengetahuinya, untuk apa kita mengikuti Yesus? Untuk apa kita mengikuti Tuhan yang bahkan tidak tahu kapan kita akan kiamat? Padahal dia menciptakan dunia ini, tapi dia tidak tahu kapan diakhirinya. Itu jadi pertanyaan besar bagi orang Kristen sih. Untuk apalagi beriman kepada sesama 100% manusia yang sama tidak tahu dengan kita. Begitu. Misal Cece hari ini masih Kristen. Masih Kristen, belum syahadat nih, belum masuk Islam nih. Kan masih Kristen nih. Saya tanya. Mewakili pendeta. Yesus ini nggak tahu hari kiamat. Hanya Allah Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 36. Lalu Yesus ini siapa? Saya tanya, jawabnya gimana, Cici? Yesus tidak tahu hari kiamat.
Hanya Allah Bapa yang tahu. Yesus itu siapa? Nah, itu pertanyaannya lebih susah sih. Ya. Jujur itu cukup ambigu ya. Kalau pendeta, pasti mereka membela seperti begini. Ketentuan Tuhan itu tidak bisa dibantah, Ya. istilahnya. Jadi mungkin Yesus memang tidak mengetahuinya, tapi tidak berarti dia bukan Tuhan. Iya, iya, iya. Jadi mereka akan tetap berkutit pada Yesus tetap Tuhan. Mau Yesus tahu, mau Yesus tidak tahu, Ya. tetap Yesus Tuhan. Karena nalar kelogisannya sudah tidak ada ya. Walaupun kita memberitahu untuk apa kita mengikuti istilah, kalau Tuhan ini kan secara manusiawi kita mikirkan pemimpin. Ya. Untuk apa kita mengikuti pemimpin kita jalan, kalau pemimpin kita aja tidak tahu jalannya mau ke kiri apa mau ke kanan, kan? Tapi para pendeta akan membela seperti begini. Tapi jika kamu tidak mengikuti pemimpin kamu, berarti kamu tidak hormat dengan pemimpin kamu. Kamu tidak layak untuk mengikuti pemimpin kamu. Jadi yang akan ditekankan adalah kenapa kamu mempertanyakan keabsahan Yesus on the first place. Bukan fakta bahwa Yesus saat ini tidak tahu nih kita mau pergi ke hari kiamat kapan, apa yang mesti dipersiapkan, Ya. kapan apa seperti tanda-tanda kedatangan kiamat seperti apa. Yesus tidak tahu nih. Nah, bukan itu yang ditekankan. Karena bagi mereka itu tidak penting. Yang penting Yesusnya dituhankan dulu. Nah, terus apa fungsi dari Bible mencantumkan ayat ini? Sebenarnya Bible mencantumkan ayat ini karena emang Bible ini juga banyak memberitahukan kebenaran. Karena memang dalam Bible ini juga banyak sejarah-sejarah histori yang sudah terrekord. Ya. Ini seharusnya agar supaya orang-orang Kristen jika mereka benar-benar membaca Alkitabnya Ya. ujung sampai ujung kata per kata Ya. tanpa ditafsirkan, cukup dibaca Ya. supaya mereka sadar bahwa selama ini memang mereka salah menyembahnya. Begitu. Ya. Terus ketika para pendeta ditanya begitu, lah terus apa fungsi dicantumkan ayat ini? Mereka akan bilang, oh ini sebagai apa namanya? Ini sebagai istilahnya sebagai buku pedoman. Ya. Tapi tidak harus 100% diikuti. Akan tetap dibilangnya yang penting beriman dulu. Buku pedoman ini yang membantu kita untuk meningkatkan keimanan kita. Akan dijawab lagi final seperti itu. Akan tetap dijawab final seperti itu. Kan memang tidak sedikit pendeta yang membantah ayatnya sendiri. Engkau harus beriman, tidak usah banyak tanya. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan dalam kata lain, pendeta juga belum tentu mengimani Alkitab. Iya, iya. Mereka kebanyakan hanya mengimani apa memang tafsiran dan kira-kira prosedur pemikiran mereka, buah-buah pikiran mereka yang sudah mereka tafsirkan dari kitab suci. Tapi mereka tidak mengikuti atau patuh kepada kitab suci. Contohnya mereka saja banyak yang mengakui tidak mau mengakui Taurat, padahal Taurat itu dalam kitab suci. Ya. Jadi sebenarnya banyak pendeta dan banyak orang Kristen itu memang tidak punya iman kepada kitab sucinya sendiri. Oke. Kalau sampai ada yang misal begini, dalam hatimu ada roh iblis begitu, karena engkau mulai mempertanyakan Alkitab gitu. Ada nggak pendeta seperti itu? Pasti banyak, Pasti. banyak sekali. Kalau nggak bukan ada roh iblis sebenarnya, mereka akan bilang kayak tidak ada roh kudus di dalam kita. Kalau ada roh kudus. kalau mengatain orang roh iblis kadang agak kelihatan kayak mengecam mengutuk orang ya. Jadi biasanya kalau softer language-nya akan dibilang kayak kamu belum diurapi dengan Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu dan lain-lain. Ya kita bisa pertanyakan kembali kepada pendeta itu. Ya. Terus Bapak Pendeta baca Alkitab ini, Pak Pendeta mengikuti 100% atau tidak? Iya, iya, iya. Nah, dikembalikan saja kepada pendeta yang bilangnya kita tidak ada Roh Kudus. Kalau bisa bahkan kalau menurut Pak Pendeta saya tidak ada Roh Kudus, masukin aja Roh Kudusnya ke dalam saya. Iya, iya. Supaya saya percaya. Oke, Boleh kalau sih. menurut versi Bapak Pendeta Luga Tambunan ya, nabinya orang Kristen, Aduh. mesti jawabnya begini, jawabnya, Anda belum baptis Islam. Coba Anda terlalu banyak bertanya kayak gini nih, Anda berarti belum baptis Islam. Kalau ada. iya serius, sampai saya mempertanyakan kepada dia, coba dia kan membuat narasi begitu kan, saya bantah narasinya dengan ayat Bible, lalu dia nggak bisa jawab, Saya bilang, lalu dia menyalahkan begini, penulis Alkitab itu yang katanya belum baptis Islam berarti mereka katanya. Baik, kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ananda Jesselyn Tialestari.
Eau de Parfum, parfum Hagia Sophia Alexandria. Ini untuk yang Alexandria ya. Ya. Kalau ini kayaknya kuat ya. Kayaknya kalau Strong. di baju juga bisa sampai udah dicuci juga masih tahan kayaknya. Kalau yang Alexandria ini enak banget soalnya baunya tuh mirip mint, citrus mint, tapi yang masih ada woody-woodinya gitu. Ini tahannya berapa jam, Pak? 8 sampai 12 jam. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim